Dan sakit. Dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tarkib, dan jawazul maj'ain. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar tersebut kita juga sudah belajar tentang melafalkan surat Al-Qadar, kemudian menerjemahkan surat Al-Qadar per kalimat, menerjemahkan surat Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekali lagi. Gimana kabarnya anak sekarang? Sekarang sebelum pelajaran dimulai, Pak Rifai akan mengabsen kalian dulu. Oke. Anissa Laili Latifah, Amir Syarifuddin, Eva Khairun Nisa, Firdan Nur Turaya, Derlan Wahyu Eka Pradita, Muhammad Ragil Syahputra, Muhammad Ardian Dwi Cahyo, Syaifuddin Ilham, Rozi Firmansyah. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan ini diberi ilmu
mempelajari tentang bab atau materi surat Al-Baqarah. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan meneruskan tetapi dengan materi yang berbeda. Semoga kalian dengan belajar ini lebih semangat dan lebih mengerti, dan orang yang mengerti pasti akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, perlu Pak Rifai menunjukkan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu memahami bacaan, talqin, tarkik, dan jawazul wajhain. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, agar kalian mampu memahami bacaan, talqin, tarkik, dan jawazul wajhain. Oke, paham ya? Itulah tujuan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu memahami bacaan tersebut. Oke, kami akan menampilkan video ini. Nanti setelah itu nanti kalian akan bertanya ke video itu. Kalian sudah memperhatikan tadi tayangan video, itu namanya video pemantik, yaitu menggugah kalian untuk Rifai untuk mengadakan pertanyaan. Ya, oke. Apa yang terdapat di dalam, apa yang kalian ketahui yang sudah Rifai tampilkan tadi, video pembacaan surat Al-Baqarah tadi?
Ya. Berapa ayat? Berapa? Berapa ayat? 11? 19 ayat. Oke, tuh. Ada lagi yang di kota Mekah. Di kota Mekah. Oke. Ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada, gitu. Kenapa Pak Rifai menampilkan video tadi? Karena Pak Rifai menginginkan kalian itu memahami bacaannya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik, nanti hasilnya juga akan sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan bagus, maka kita harus mempelajari salah satu bacaan yang ada di dalamnya. Maksudnya Pak Rifai itu harus mempelajari tajwidnya. Nah, berkenaan dengan itu, ini kita akan mempelajari tentang tadi bacaan tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain. Ya. Oke, ini nanti Pak Rifai akan membagi kelompok untuk kalian semuanya menjadi 4 kelompok. Ya. Sesuai yang Pak Rifai rencanakan yang kemarin. Ya. Nanti kalian akan dibagi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siap ya? Siap. Oke, sebelum kalian nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Pak Rifai bagi. Nah, ini tadi Pak Rifai akan memberikan reward bagi anak yang mengajukan pertanyaan tadi. Ya, nomor 1 Mas Anir, nomor 2 Mbak Anta. Tepuk tangan. Oke. Tadi yang dapat reward pertama Mas Amir. Oke, silakan Mas. Oke. Oke. Yang kedua Mbak Atta. Oke. Tuh, kasih aplaus. Oke, alhamdulillah teman-teman kalian tadi sudah menempelkan rewardnya. Ya, tuh kalian sudah kasih aplaus dengan baik ya. Oke, sekarang kalian akan Pak Rifai tampilkan video pembelajaran dulu materi tentang bacaan tarqiq, dan jawazul wajhain. Ya, kalian simak dulu materinya dengan seksama di situ. Terus kalian langsung diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Siap. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar tersebut kita juga sudah belajar tentang melafalkan surat Al-Qadar, kemudian menerjemahkan surat Al-Qadar per kalimat, menerjemahkan surat Al-Qadar per ayat, kemudian menghafal surat Al-Qadar dan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Qadar. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan masuk pada part 3, yaitu tentang hukum bacaan tafkhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Disimak baik-baik ya video pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yang pertama, yaitu hukum bacaan tafkhim.
meliputi pengertian bacaan tafkhim, kemudian contoh bacaan tafkhim, dan kedua hukum bacaan tarkib, dan yang ketiga hukum bacaan jawazul wajahain. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tafkhim terlebih dahulu. Apa sih tafkhim itu? Tafkhim menurut bahasa adalah mengagungkan atau memuliakan. Di dalam ilmu tajwid, tafkhim sebagai bacaan yang harus dibaca tebal. Harus dibaca tebal ya adik-adik. Nih, bacaan tebal pada huruf lam terjadi pada huruf lam jalalah lafal Allah, karena sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Jadi hukum bacaan tafkhim itu ya, ini hukum bacaan tafkhim adalah hukum bacaan yang harus dibaca tebal. Nah, kemudian bacaan tebal pada huruf lam terjadi pada huruf lam jalalah lafal Allah, yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Nah, kemudian adapun dalam bacaan tebal pada huruf ro terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama ada ro fathah, ya, ada ro fathah, kemudian ro dhammah, kemudian ro sukun. Huruf sebelumnya berharokat kasroh, tetapi bukan kasroh asli, hanya bentukan dari perubahan kata atau kalimat. Nah, selanjutnya ada ro sukun. Huruf sebelumnya berharokat kasroh dan huruf sesudahnya adalah salah satu dari huruf ain, to, dot, kof, kho, shod, dan dot. Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf isti'la, yang artinya meninggi atau berat. Nah, jadi hukum bacaan tafkhim adalah hukum yang harus dibaca tebal. Nah, hukum bacaan tafkhim ini terjadi pada huruf lam yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Selanjutnya ada contoh bacaan tafkhim. Kira-kira apa saja contoh bacaan tafkhim? Disimak baik-baik. Nah, di sini Bu Ilza sudah memberikan contoh tentang bacaan tafkhim. Apa saja contoh bacaan tafkhim? Yang pertama bunyinya lisya'liha rodiyah. Huruf ro berharokat fathah. Nah, di sini ya ada huruf ro berharokat fathah. Kemudian kaifa rufi'at. Nah, keterangannya huruf ro berharokat dhammah. Kemudian ada qattar fahada. Huruf ro berharokat fathah. Nah, ini termasuk contoh dari hukum bacaan tafkhim. Nah, itu semua dibaca tebal. Huruf ro dibaca tebal, ro fathah, ro dhammah, ro fathah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan tarkib. Apa itu hukum bacaan tarkib? Tarkib menurut bahasa artinya sesuatu yang halus. Dalam ilmu tajwid, tarkib berarti bacaan yang halus atau tipis. Sebagaimana tafkhim, bacaan tarkib pun berlaku pada lam jalalah, lafal Allah, dan ro.
tarkib pada lam jalalah, yaitu apabila ada lafal Allah sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh. Adapun bacaan tipis pada huruf ro terdapat beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, apabila ro berharokat kasroh, baik di awal, di tengah, atau di akhir kata, baik kata yang menunjukkan pekerjaan fi'il maupun yang menunjukkan nama isim. Kemudian yang kedua, apabila sebelum huruf ro terdapat huruf ya mati sukun. Kemudian yang ketiga, apabila huruf ro sukun terdapat huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Contoh bacaan tarkib apa saja? Yang pertama, min syarri hasid, huruf ro berharokat kasroh. Huruf ro berharokat kasroh ini ya. Kemudian yang kedua, wal asri, huruf ro berharokat kasroh ini. Kemudian yang ketiga, al qari'ah, huruf ro berharokat kasroh lagi ya ini. Kemudian al khair, huruf ro berharokat kasroh lagi. Huruf ro kemudian an nari, huruf ro berharokat kasroh. Kemudian absorihim, huruf ro berharokat kasroh lagi. Dakhirin, huruf ro berharokat kasroh. Nah, ini termasuk contoh dari hukum bacaan tarkib. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan jawazul wajhain. Apa itu hukum bacaan jawazul wajhain? Jawazul artinya boleh, kemudian wajhain artinya dua. Kemudian apabila ada huruf ro berharokat sebelumnya ada huruf isti'la mati, dan sebelum huruf isti'la ada huruf berharokat kasroh. Apabila ada kata seperti itu, maka bacaan ro-nya ini boleh dibaca tebal tahkim. Dibaca tebal tahkim. Boleh juga ini dibaca tipis tarkib. Ini baca tipis tarkib. Hukum bacaan jawazul wajhain hanya diperuntukkan bagi huruf ro. Tidak ada huruf berharokat kasroh, mim kasroh ini ya adik-adik. Kemudian dan sesudahnya ada huruf isti'la. Oke, kalian sudah membentuk grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Kalian pelajari bab tarkim, tarkib, dan jawazul wajhain. Ya, itu. Terus yang grup inti, grup ahli, maksudnya yang ahli tadi, yang kemarin sudah Pak Pai tunjuk. Nanti buat kelompok di sini, duduk di sini, diskusi secara khusus. Yang lain membaca secara literasi. Oke, nomor 1 Mas. Ya, di bawah Mas, di bawah kitanya Mas. Di bawah. Kitabnya di sini Mas, ini. Terus Mas Amir. Yang ketiga Mbak Aida. Oke, terus Mbak Arta. Duduk di sini Mas. Duduk di sini. Numpang di sini numpang. Oke, sini. Oke. Udah ya. Oke. Kalian diskusikan. Nanti kalau sudah ada kesepakatan langsung masing-masing langsung akan naik kesepakatan.
di rata hakim di sini hakim terus rok tarkik jamazul paham ya. Oke, alhamdulillah diskusi kalian sudah selesai. Sekarang waktunya kalian presentasi ke depan. Ya, oke. Pak Devi minta kelompoknya Mas Amir ke depan dahuluan. Siapa Mas Amir sama siapa? Sama 4 anak, nggak apa-apa, ke depan. Mas Amir, Mas Dahlan, Mbak Isti, ya ke depan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kelompok saya. Rok tarkik secara bahasa artinya halus atau tipis. Ada 4 syarat. 1. Huruf rok berharokat kasrotain. 2. Huruf rok wakof didahului huruf ya di akhir kalimat. 3. Huruf rok sukun didahului huruf berharokat kasro asli. 4. Rok sukun karena wakof sebelumnya bukan huruf istiqlaq yang berharokat sukun. Ada yang mau ditanyakan? Iya, siapa? Mas Maman? Contoh rok tarkik ke bawah. Ya. Silakan Mbak. Ya. Contoh Rijasun, Husrin, Fir'aun, Hobir, Khairin, Bikrum. Ada yang lain? Oke, silakan ditutup Mbak. Ya. Sekian kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kelompok saya membuat gambar. Tarkiklah cara membacanya tipis dengan gerimis. Ada yang mau ditanyakan? Contohnya ialah biidznillah. Alasannya sebelum lam jalalah terdapat harokat nun yang menyandang harokat kasroh. Wa fi rahmatillah. Alasannya sebelum lam jalalah terdapat tak yang menyandang harokat kasroh. Ada yang ditanyakan? Ya, mungkin ada yang ditanyakan? Mas? Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi sudah ada yang presentasi ke depan tadi secara bergantian. Dari kelompoknya Mbak Arta sudah dijelaskan cara berurutan sesuai dengan bagannya, dengan peta kodenya, dan dari kelompoknya Mbak Aida juga sudah dijelaskan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ya, itu kedua-duanya yang kelompok yang presentasi dahulu tadi sudah bagus, dan yang berikutnya perlu dievaluasi lagi dengan sebaik-baiknya. Dan ini nanti kita akan meneruskan pelajaran ini dengan pelajaran yang lain. Ya, semoga
nanti kalian pada waktu presentasi berikutnya mendapatkan nilai yang sempurna dan hasil yang sempurna. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Hari ini maaf dan hari akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.